Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa hadhil ayatu lana 'alaiha kalamun wa huwa annal mani'a min an takuna rahmatullahi fi ayati sifatahu ta'ala asyaku. Fama dama fi siyaki wa huwa ma yadullu 'alal ma'na fa huwa haqiqatun. Walladzina yaquluna bi adami wujudil majazi la yaquluna inna ma'na hadha annahu la yu'abbiru bi syai'in an syai'in lakin yaquluna innal ma'na alladhi dalla alaihi siyaqul haqiqah idzan haqiqatul kalami ma dalla alaihi siyaquhu ala annana naqulu innahu minal jaizi an yakuna al muradu bir rahmati huna sifatallahi ay innallaha yarhamuhum kama idza qulta sir fi amanillah aw sir fi riayatillahi aw sir fi inayatillahi aw hadha ar-rajulu fi riayati masalan wa riayati sifatun min sifati laysa hadha ar-rajul fiha lakinnal ma'na tahta riayati wa ala hadha qad yunazi'u munazi'un fi ma'na al-ayah fa fi rahmatillahi wa yaqulu innal murada tahta rahmati ay innahum marhumun bi rahmatillahi fala yakunul muradu bihal jannata dzataha wa in urida bihal jannata jannatu dzatuha fa naqulu innal mani'a wa anna sifata allati hiya sifatullahi la yumkinu an yakunu halina fiha. Kata beliau hadhil ayah lana alaihi kalam. Ayat ini kita memiliki pembicaraan atasnya. Ayat ini kita memiliki pembicaraan atasnya. Apa itu? Yaitu beliau bilang wa huwa annal mani', yaitu penghalang min an takuna rahmatullah fil ayat sifatah. Penghalang dari rahmatullah dalam ayat ini adalah sifatnya, adalah asyiak. Jadi sebenarnya bagi yang mengatakan bukan majaz, ini ya kita katakan fahum apa tadi kemarin? Fafi rahmati, fafi rahmatillah. Maka mereka berada dalam rahmat Allah, berada dalam rahmat Allah. Yaitu siak yang menghalangi bahwa itu adalah apa? Yang bermakna surga. Maka mereka berada dalam rahmat Allah. Maksudnya berada dalam surga. Konteksnya. Konteks ayat yang memalingkannya bukan apa? Bukan karena itu majaz. Itu kata beliau. Famadama fisyaki huwa ma yadullu alal ma'na. Maka selama dalam konteks itu apa ada yang menunjukkan atas makna, fahuwa haqiqah, maka dia adalah kembali ke haqiqah bukan majaz. Walladzina yaquluna bi'adabi wujudil majaz, dan orang-orang yang berkata akan tidak adanya majaz, la yaquluna inna ma'na hadza la yu'abbir bi syai'in an syai'. Mereka tidak berpendapat bahwa maknanya ini adalah dia tidak ditakbir sesuatu dengan sesuatu, tidak. Bukan berarti surga tidak ditakbir dengan rahmat. Paham maksudnya? Ya bisa saja sesuatu itu bisa ditakbir dengan sesuatu. Cuman apakah sesuatu itu yang dia ungkapkan sekarang adalah majaz atau hakiko, itu saja bedanya. Mereka bilang ini hakiko sesuai dengan korina, bukan majaz, Itu yang mereka katakan. Akan tapi mereka berkata makna yang ditunjukkan oleh kias, oleh siyak, itulah hakikah. Alhamdulillah. Makna yang ditunjukkan oleh siyak, itulah dibilang apa? Hakikatnya. Iya, walladzina yaquluna ini setelah idzan, kalau begitu kata beliau idzan hakikatul kalam madalla alaihi siyakuhu, ini kan sudah sering diulang karena beliau tidak berpendapat dengan majaz. Kalau begitu hakikat kalam itu apa yang ditunjukkan oleh konteksnya. Ala annana naqul, itu hanya saja kita katakan innahu minal jaiz. Walaupun tadi konteksnya sesungguhnya termasuk hal yang boleh. Ayakunal murad bi rahmahuna sifatullah. Ya kan? Anggaplah kita bilang itu fafi rahmatillah, maka mereka berada dalam surga maknanya.
Karena ditunjukkan oleh konteks. Cuman kita juga katakan boleh kita bilang rahmatillah di sini, rahmat adalah sifat Allah. Yaitu innallaha yarhamuhum. Itu fi rahmatillah artinya apa? Ya Allah merahmati mereka. Allah merahmati mereka. Sebagaimana kalau kamu katakan sir fi amanillah. Berjalanlah dalam amanillah. Ya kan? Dalam keamanan dari Allah. Sir fi riayatillah. Maknanya apa? Berjalanlah di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Au sir fi inayatillah. Atau berjalanlah di atas dalam perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Au hadar rajul fi riayati. Atau orang ini berada dalam pengawasanku. Misalnya. Wa riayati sifah min sifati. Maka riayat itu sifat dari sifatku. Walaysa hadar rajul fiha. Padahal tidak ada orang itu di dalam riayat kan. Kan tidak harus ada di dalamnya. Tidak harus ada di dalamnya. Iya. Ini sifat dari sifatnya. Akan tapi maknanya tahta riayati. Di bawah pengawasanku. Sama dengan semua kan. Semua ya. Yang terkait dengan sifat Allah. Antum mungkin pernah lewat di Qaidul Mutlaq. Dalam Qaidul Mutlaq. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Litusna ala aini. Supaya dia dijaga di mataku. Apakah Nabi Musa berada di matanya? Kan begitu kan? Tidak. Maksudnya apa? Berada dalam penglihatan Allah. Pandangan Allah. Paham kan? Allah selalu melihatnya, menjaganya. Iya. Bukan berarti ada di dalamnya. Kan sekarang kan gini. Fafi rahmatillah. Maka mereka berada dalam rahmat Allah. Kalau begitu mereka berada di dalamnya begitu. Pada rahmat itu kan bukan apa? Bukan zat. Tapi apa? Makna itu kata mereka. Paham kan? Ya. Bukan berarti fi rahmatillah mereka berada di dalamnya. Tapi mereka berada di mana? Allah merahmatinya. Allah merahmatinya. Itu yang tidak ada halangan untuk bermakna ke situ. Wa ala hada qad yunazi'u munazi'. Di atas dasar inilah kadang ada orang yang menyangga fi makna ayat, dalam makna ayat itu fa fi rahmatillah wa yaqul pada ayat fa fi rahmatillah, dan berkata innal murad tahta rahmatih. Sesungguhnya di bawah rahmat Allah, ay marhumuna bi rahmatillah, mereka dirahmati dengan rahmat Allah. Fala yakunul murad bihal jannah dzatuha. Maka yang diinginkan dengannya adalah bukan surga itu sendiri, tapi mereka dirahmati dalam rahmat Allah. In urida bihal jannah dzatuha wa in uridu bihal jannatu dzatuha fanaqul, kalau diinginkan dengan surga itu sendiri maka kita katakan innal mani huwa anna sifah allati hiya sifatullah la yumkin an yakuna halina fiha. Penghalangnya adalah dari makna kita bilang surga, maka penghalang dari yang diinginkan bahwa itu adalah bukan sifat dari sifat Allah, tapi surga, dia adalah la yumkin ayyakunu halina fiha. Tidak mungkin mereka tinggal di dalamnya. Tidak mungkin mereka tinggal di dalamnya. Itu yang mereka katakan sebagai penghalangnya. Thumma innahu ja'a fi sunnati ma yadullu alaihi ay law tanazzalna ila akhir tanazzulin. Qulna fi sunnati ma yadullu alaihi wa huwa qawluhu ta'ala kama fil hadithi anti rahmati arhamu biki man asya wa nahnu naqulu inna sarfa al-lafzi an zahirihi li dalilin min asy-syar'i jaizun wala mani'a fi hadha amma al-kalamul mamnu'u fa huwa sarfuhu an zahirihi bighairi dalilin wal aslu adami taqdirin mahdhufin fa hadhihi qa'idatun idza daral kalamu bainal hadfi wa adamihi fal aslu adamul hadfu. Baik. Jadi sekarang sebenarnya kita berbicara berarti di pembahasan apa? Takwil. Paham kan? Kita berbicara sekarang kalau kita berkata majas berarti kita apa? Takwil. Sekarang anggaplah kita sebenarnya kita tidak terjemah dulu kata pelunis, yaitu kita pergi ke akidah. Ya anggaplah kita berpendapat ada majas. Berarti kan nanti bisa mentakwil. Bisa apa? Mentakwil.
Kita sepakat dengan orang yang berpendapat majaz. Ta'wil itu ada dua. Ada ta'wil makbul, sahih. Ada ta'wil mardud, batil. Nah, kan ini sebenarnya kita tidak berpendapat majaz. Kayak Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Imam Ibn Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak berpendapat majaz. Kenapa? Ini kan waktu masa juga mereka banyak orang mentakwil ahli kalam. Alasannya karena majaz. Bagi yang berpendapat majaz, adanya majaz dari ahli sunnah, maka ini ketentuannya takwil itu ada dua. Ada takwil makbul, nah, sahih, ada takwil mardud, batin. Gimana itu takwil yang makbul? Kalau ada dalilnya yang memalingkan dari makna asli ke makna majaz, makna yang lain, paham kan? Artinya kalau takwilnya punya dalil, diterima. Paham? Misalnya sini, fa fi rahmatillah, kita takwil apa? Fi jannatillah. Kan begitu? Apakah ada dalil? Nah, kalau ada dalilnya nanti makbul. Kalau tidak ada dalil, maka apa? Mardud. Ketika ada orang yang takwil tangan menjadi nikmat, apakah ada dalil? Ketika tidak ada dalil, maka apa? Mardud. Itu sebenarnya begitu saja. Kalau antum berpendapat majaz, iya kan? Jadi orang yang berpendapat majaz bukan berarti setuju dengan siapa? Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mentakwil sifat. Paham kan? Belum tentu. Belum tentu. Dipahami ini kan? Iya. Ini yang harus antum perhatikan. Nah sekarang, kita bahas. Itu kan kalau kita bawakan mau sebutkan satu-satu contoh, berarti kita butuh ayat sifat di akidah. Ayat sifat atau hadis sifat di akidah. Tapi kita berbicara dengan yang kita lihat sekarang ini. Fafi rahmatillah. Kata beliau, "Tsumma innahu ja'a fi sunnah ma yadullu alaih." Kemudian datang dalam sunnah apa yang menunjukkan atasnya. Berarti kalau kita katakan fi rahmatillah, kalian kenapa takwil? Kalian terjemahkan surga. Berada dalam surga Allah. Kita bilang ada dalilnya. Kalau ada dalil berarti takwilnya apa? Makbul. Karena ada dalil. Ada datang dalam sunnah apa yang menunjukkan bahwa maknanya itu adalah surga. Yaitu ailau tanazzalna, jika kita mengalah. Kan Syekh Utsaimin tidak mau mengalah di sini karena beliau apa? Berpendapat tidak ada majaz. Semuanya hakikat tergantung siak. Tapi sekarang kalau kita mengalah ila akhir tanazzul, kepada akhir pengalahan begitu. Maksudnya kita mengalah sekali. Kulna, kita katakan fi sunnah ma yadullu alaih. Dalam sunnah apa yang menunjukkan atasnya. Wa qauluhu ta'ala kama fil hadits, yaitu firman Allah sebagaimana dalam hadits qudsi, anti rahmati arhamu biki man asya, kamu ini surga rahmatku. Berarti Allah bilang tak anti rahmati, anti kamu. Siapa kamu di sini? Surga ini. Allah katakan kepada surga anti rahmati. Berarti surga adalah rahmat Allah. Berarti kalau kita fi rahmatillah, fi jannatillah, ini dalilnya. Ia memalingkan dari makna asli ke makna majaz. Paham maksudnya? Sehingga kita takwil fi rahmatillah menjadi apa? Fi jannatillah. Paham gak nih? Anti rahmati arhamu biki man asya. Kamu rahmatku, saya rahmat dengan sebabmu siapa yang saya kehendaki. Wa nahnu naqul inna sarfal lafzi an dhahirihi li dalilin minasyar'i jaiz. Perhatikan. Kita katakan sesungguhnya memalingkan lafaz. Maksudnya ta'wil. Ta'wil itu maknanya sarful lafzi an dhahirihi. Itu makna ta'wil. Ta'wil artinya apa? Sarful lafzi an dhahiri. Nah, sekarang kita katakan inna sarfal lafzi an dhahiri, yaitu ta'wil. Sesungguhnya memalingkan lafaz dari dhahirnya. Li dalilin minasyar'i, karena ada dalil dari syariat. Apa hukumnya?
jaiz, diterima. Kalau antum takwil tanpa dalil itu masalah. Dipahami nih? Ini pembahasannya di akidah. Di akidah. Ketika ada orang mentakwil, apakah ada dalilmu? Kalau ada dalil, diterima. Kalau tidak ada dalil, ditolak. Ditolak. Kan ini terkait dengan masalah goib. Wala mani' fi hada. Dan tidak ada penghalang dari hal ini. Wa ammal kalamul mamnu'. Adapun kalam yang tidak dibolehkan. Fahuwa sorfuhu an dhahirihi bi ghairi dalil. Yaitu memalingkan lafadznya dari dhahirnya tapi tanpa dalil. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jelas kan? Terus wal aslu adamu takdiri mahdhuf. Dan asalnya tidak perlu ditakdirkan yang dihilangkan. Bilang saja surga. Bilang saja apa? Surga. Asalnya tidak ada takdir yang dihilangkan. Maka ini juga kaidah. Idza darul kalam bainal hadfa adami. Jika kalam berputar antara penghilangan atau tidak hilang, fal aslu adamul hadf. Maka asal tidak ada penghilangan. Maka asalnya tidak ada penghilangan. Jika ada kalimat ini ada penghilangan atau ini tidak ada penghilangan, maka kita katakan ini asalnya tidak ada penghilangan. Kemudian berikutnya al-majazul murakkab. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-murakkabu in istu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin ghairil musyabahati summiya majazan murakkaban kal jumalil khabariyati idza istu'milati fil insya'i naw qawlihi wa hawaya ma'ar rakbil yamanina mus'idun janibun wa jusmani bi makkata musaku falaysa al-ghardu min hadzal baiti al-ikhbara bal idharat tahazzuni wa tahassuri wa in kanat alaqatuhu al-musyabahatu summiya isti'aratan tamthiliyatan kama yuqalu lil mutaraddudi Didi apa rududi? Dudi itu masdar. Ini isim fa'il. Lil mutaraddidi fi amrin araka taqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Qala syarih yakunul majazu fil lafzi mufradan wa murakkaban ay yakunu fil lafzil mufradi wa yakunu fil jumlati. Baik. Ini bentuk lain dari majaz. Ada disebut al-majaz al-murakkab. Ada majaz apa? Murakkab. Kan sebelumnya kan ada majaz mursal, isti'arah. Ini bentuk lain lagi. Ada namanya majaz apa? Al-murakkab. Ya namanya murakkab. Mata rakkaba min kalimataini au fa'aksar. Apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Karena kadang majaz itu ada majaz pakai kata. Ada majaz pakai jumlah. Paham ini kan? Al-murakkab ini stu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin ghairil musyabah summiya majaz murakkaban. Murakkab yaitu kalimat, jumlah kalimat. Jika digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya karena ada alaqah bukan musyabah. Karena kalau alaqahnya musyabah majaz apa namanya? Majaz apa kalau musyabah? Isti'arah. Jadi ini majaz murakkab. Al-murakkab itu jumlah. Jika digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya karena hubungan bukan musyabah, namanya majaz murakkab. Seperti apa misalnya majaz murakkab? Beliau bilang seperti jumlah khobariyah jika digunakan pada insya. Ini masalah. Kan jumlah itu ada dua. Ada jumlah insya'iyah, tolabiyah, ada jumlah apa? Khobariyah. Ketika ada jumlah khobariyah digunakan ke dalam makna insya'iyah, maka namanya majaz. Majaz apa namanya? Majaz apa namanya? Murakkab. Seperti yang biasa kita dapat di Qatur Nada ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi. Kan itu yang dicontohkan di Qatur Nada. Tu'minuna setelahnya kan ada jawaban tolab. Sementara sebelumnya tidak ada tolab. Mereka katakan ini lafadznya apa? Khobariyah tapi maknanya apa? Tolabiyah. Mereka bilang berarti ini majaz apa namanya? Murakkab karena dalam jumlah. Dalam apa? Jumlah. Paham Rizki? Ini yang mereka katakan.
Nah qawlihi contohnya ucapannya hawaya ma'arraq bil yamanina mus'idun janibun wa jusmani bimakkata muthakun. Dia bilang falaisal gordu min hadzal baitil ikhbar. Dalam bait ini bukan yang diinginkan dengan adalah pengkhobaran. Bukan. Iya. Bukan pengkhobaran. Bal idharat tahazzuni. Bahkan dia menampakkan kesedihannya. Bahkan dia menampakkan apa? Kesedihannya. Wat tahassuri dan penyesalannya. In kanat alaqatul musyabah sumya isti'aratan tamtsiliyah. Jika hubungannya adalah musyabahah, maka namanya isti'arah tamtsiliyah. Sebagaimana yang dikatakan ya, kama yuqalu lil mutaraddidi fi amrin, sebagaimana dikatakan pada orang yang lagi ragu dalam suatu masalah, dia bilang araka tuqaddim rijlan wa tu'akhir ukhra. Saya melihat kamu memajukan kaki dan memundurkannya. Nah, ini orang yang lagi ragu. Maksudnya kalau antum melihat orang yang ragu dalam sesuatu, maju atau mundur. Paham Rizki? Seorang Rizki misalnya ada tawaran untuk apa? Imam, baik. Tawaran untuk imam. Dia bilang dia ragu. Saya pergi atau tidak? Nah, langsung dia bilang apa? Araka tuqaddim rijlan wa tu'akhir. Saya melihat kamu memajukan kaki dan memundurkannya. Maksudnya apa? Ragu. Nah, ragu. Nah, ini bisa dikatakan kalau ini adalah bukan alakonya musyabah, namanya ini apa? Isti'arah. Nah, isti'arah apa? Tamtsiliyah. Diperumpamakan orang yang ragu itu menjadi orang yang majukan kaki dan mundurkan kaki. Begitu maksudnya. Nanti untuk baitnya itu kita akan jelas lagi di syarah insyaallah. Untuk baitnya. Bila yakunul majazu fil lafzi mufradan wa murakkaba. Majaz itu dalam lafaz bisa mufrad, satu kata, bisa murakkab. Ayakunu fil lafzil mufrad, yaitu kadang ada dalam lafaz yang mufrad, wa yakunul fil jumlah, dan ada juga dalam apa? Jumlah. Ini majaz. Iya. Kita baca nanti itu yang di bawah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Insyaallah taala. Jadi asalnya itu langsung persiapan cepat, Fajrin toh. Jangan tunggu-tunggu. Kalau orang lain tidur, mereka baring-baring luruskan. Antum enggak begitu. Dah langsung. Karena jam kita sekarang, dah kan jam dipakai oleh Syekh sampai setengah berapa? Kan sampai 6:30. Artinya kalau antum juga selesai Syekh baru lambat, nah kapan kita belajar? Ini kita mau kejar selesaikan saja. Kalau selesai ini kitab berarti tidak ada lagi nanti pelajaran di jam 6. Karena Syekh pakai waktunya. Iya kan? Jadi kita kejar ini selesai balaghah. Insya Allah kalau selesai ini ilmu al-bayan, kan ini yang paling sulit. Kalau ilmu al-badi itu hiasan, dekorasinya rumah. Itu mudah dipahami. Yang sulit itu dua ini saja. Ilmu al-bayan dan ilmu al-ma'ani sebelumnya. Adapun ilmu al-badi, insya Allah kita baca matan. Insya Allah kita baca matan. Kan dia mudah sekali dipahami. Hanya dekornya, hiasannya. Hiasan dari dinding itu disebut apa? Ilmu al-badi. Seorang yang berbicara. Jadi kita kejar selesai ilmu al-bayan. Selesai ilmu al-bayan membaca syarah. Nah, ana harap teman-teman siapkan cepat. Kalau teman-teman yang tidak ada tugasnya, biarkan dia tidur dulu urusannya. Tapi kalau yang ada tugas, harus. Karena kita waktunya sedikit sekali. Mainkan, kita selesai 30. Nah, 6.30. Kalau antum lamba-lamba lagi, berarti kita akan mulai 6.40. Sisa berapa kita belajar? Paham kan? Ini saja, kita kejar ini. Kalau selesai ini kitab, nanti tidak ada lagi jam pelajaran jam 6. Kalau selesai ini kitab, kita tidak ada lagi pelajaran. Jadi pelajaran nanti langsung mulai dengan teman-teman yang, karena sudah diambil sama Syekh waktunya kan. Jadi kita kejar sekali lagi selesai ini kitab. Kita kejar saja untuk selesaikan
ini kitabnya insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.